Kenapa? Kok baik? Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian memerintahkan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Paling utama jihad itu adalah menyampaikan kebenaran pada seorang pemimpin yang قد أنصح لي أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني mengenai Habib Rizik. Habib Rizik ini keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bernasab mulia. Di samping beliau bernasab mulia, beliau ini seorang ulama yang tingkat keilmuannya itu sangat luar biasa. Habib Rizik ini tidak seperti para pendakwah yang lain. Beliau sebagai muallim, guru. Cuma yang beliau geluti ini adalah medan dakwah daripada amar ma'ruf nahi munkar. Tidak seperti muallim-muallim yang lain. Beliau merupakan seseorang yang sangat pemberani. Kalau kita secara akal, kalau Habib Rizik ini ingin mencari enak dengan kemuliaan nasabnya, dengan kealimannya, beliau ngajar seperti biasa saja, ceramah seperti layaknya para kiai-kiai yang lain. Beliau sudah dimuliakan karena memang beliau itu nasabnya mulia. Tapi beliau tidak mau dakwah yang seperti itu karena melihat keadaan di negara kita ini dengan banyaknya kezaliman, dengan banyaknya kemungkaran, dengan banyaknya ketidakadilan. Beliau turun untuk mengalah karena tidak ada lagi para ulama yang terjun dalam medan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau yang turun. Lah, amar ma'ruf nahi munkar ini sangat berat. Kenapa? Yang dipertaruhkan ini bukan hanya harta dan kehormatan saja, tapi nyawa yang akan dipertaruhkan. Bukan hanya nyawa diri sendiri, tapi nyawa keluarga, keselamatan keluarga dan keselamatan orang teman-teman sekitarnya itu menjadi terancam. Kalau orang itu terjun daripada ke amar ma'ruf nahi munkar. Ini sangat berat. Beliau geluti. Tentunya ini tidak mungkin kecuali dikerjakan oleh orang-orang ikhlas yang memang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau mengenai Habib Rizik Syihab. Apakah yang semacam itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Rasulullah mencontohkan semacam itu. Rasulullah ini orang yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tidak bisa melihat kemungkaran, itu tidak bisa.
Setiap Rasulullah melihat kemungkaran, maka pasti Rasulullah memperbaiki, meluruskan. Itu Rasulullah. Cuma perbedaannya kalau Habib Rizik ini keras. Nah, pertanyaannya apakah keras ini keliru? Maka jawabannya tidak. Keras ini bukan berarti keliru, tidak. Sebab para sahabat pun yang 4, Khulafaur Rasyidin yang 4 ini ada yang lemah lembut, ada yang keras. Sayyidina Umar keras, Sayyidina Ali keras, Sayyidina Abu Bakar lemah lembut, Sayyidina Utsman lemah lembut. Tentunya kalau keras ini keliru, maka Rasulullah tidak akan mencintai Sayyidina Umar. Dan pada kenyataannya Sayyidina Umar sangat dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah menggolongkan Sayyidina Umar pada golongan para sahabat 10 yang masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Berarti keras ini tidak keliru. Yang penting yang disampaikan itu benar. Jadi Sayyidina Umar keras. Dan ini sangat diperlukan dalam agama. Kenapa kok diperlukan? Karena apabila pemimpin atau para ulama ini lemah lembut, tidak ada yang keras, maka agama Islam ini akan diinjak-injak oleh orang-orang kafir. Tapi kalau ada yang keras lah, maka agama ini seimbang. Diibaratkan suatu negara. Kalau tidak ada polisinya, maka akan diganggu sama negara tetangga. Kalau tidak ada TNI-nya, maka akan diganggu oleh negara tetangga. Nah, maka dengan adanya TNI, dengan adanya polisi, maka suatu negara ini menjadi stabil. Seperti itu. Agama juga membutuhkan orang yang semacam itu. Hanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron." Barang siapa yang melihat dari kalian semua kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka rubahlah dengan tangannya. Rubahlah dengan tangannya, rubahlah dengan kemampuannya, rubahlah dengan kekuasaannya. Fa illam yastati fabilisanihi. Kalau tidak bisa merubah dengan tangan, fabilisanihi, maka rubahlah dengan lisannya. Dengan cara memberi mau'idhah, memberi nasihat. Wa illam yastati, fa illam yastati, kalau tidak mampu dengan merubah dengan lisan, fabiqalbihi, maka dengan hatinya. Setidaknya kalau melihat orang melakukan kemungkaran, hatinya itu ingkar terhadap kemungkaran tersebut. Nah, wadzalika ad'aful lisan, tapi yang sedemikian itu ad'aful lisan, ad'aful iman, paling lemahnya iman. Paling lemahnya iman. Dan orang-orang yang semacam itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummati, kalian semua adalah paling baiknya umat-umatku. Apa? Ukhrijat linnas, yang dilahirkan di antara manusia. Kenapa kok baik? Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian memerintahkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair.
Paling utama jihad itu adalah menyampaikan kebenaran pada seorang pemimpin yang zalim. Seorang pemimpin yang zalim. Makanya ada suatu cerita di masa Muawiyah, Raja Muawiyah. Muawiyah ini raja, seorang raja. Suatu ketika Muawiyah ini menahan harta pemberian, yang mana pemberian itu untuk rakyat. Oleh Muawiyah ditahan. Kemudian Abu Muslim Al-Khawlani, Abu Muslim Al-Khawlani ini menegur Muawiyah dengan berkata, "Ya Muawiyah, he Muawiyah, innahu laisa min kaddika, harta pemberian itu bukan jerih payahmu, wala min kaddi abikah, dan juga bukan hasil jerih payah bapakmu, wala min kaddi ummikah, dan bukan hasil jerih payah daripada ibumu." Nah, seorang raja Muawiyah ditegur di depan masyarakatnya, ditegur di depan pengikutnya, di depan banyak orang. Yang biasanya raja itu selalu diagungkan, yang biasanya raja itu selalu dipuji, ini ditegur di depan banyak orang. Otomatis sangatlah gengsi, sangatlah marah. Tapi Muawiyah ini orangnya bagus, orangnya itu soleh. Ketika merasa dirinya itu dipermalukan dan merasa marah, Muawiyah ini langsung turun dari mimbarnya. Kemudian Muawiyah ini mandi sampai rasa marahnya itu hilang. Setelah itu Muawiyah kembali lagi. Kemudian Muawiyah ini berkata, "Tadi itu saya marah. Tadi itu saya sangat marah kepada perkataan daripada Abu Muslim Al-Khawlani. Tapi saya sadar, saya pernah mendengar hadis Rasulullah. Rasulullah berkata, al-ghadabu minasyaiton. Marah itu bagian dari setan. Wa syaitanu khuliqah minan nar. Setan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma'i. Dan yang bisa memadamkan api itu adalah air. Fa idza ghadiba ahadukum falyaghtasil. Apabila kalian itu marah, falyaghtasil, maka mandilah, maka niscaya kemarahan itu akan hilang setelah mandi. Fa inni dakhaltu, kemudian saya mandi, kata Muawiyah. Kemudian saya mandi. Kemudian saya menyadari terhadap perkataan Abu Muslim ini, bahwasanya Abu Muslim ini perkataannya benar. Nah, sekarang saya sadar dan saya akan memberikan daripada hak-hak kalian. Kemudian harta pemberian itu diberikan pada masyarakatnya. Nah ini, jadi menyampaikan kebenaran terhadap penguasa yang zalim ini merupakan afdalul jihad, paling utamanya jihad.